Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, yes, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita belajar, kalau ada rapi semua, hari ini dilakukan semua. Sudah siap belajar? Biasanya kita berdoa lebih dahulu. Silakan ikuti doa. Belum lagi kita berbicara adalah mulai. Hari ini kita akan belajar tentang coding atau kecerdasan artifisial. Sebelumnya Bapak pengen cek dulu 12 mana? Siapa yang berapa orang hadir? 34. Yang tidak hadir? 5 orang. Alasannya apa? 2 orang sakit, 3 orang izin. Oke, nanti Bapak cek di grup WA ya, biasanya nanti ada di grup. Terima kasih. Berdoa dengan hikmat itu sangat indah ya. Ketika kalian berdoa, usahakan hatinya pun ikut berdoa. Jadi jangan malu saja. Tapi kamu memang setiap hari ini itu ya. Tapi sebelum kita belajar, kita harus selalu mengingat bahwa kita adalah warga negara Indonesia. Maka kita pun harus selalu
Bukan. Garuda Panca. Oke, siapa yang biasa mikir? Ya, silakan ya. Ingat kalau jadi dengan di ya. Ya, terima kasih. Coba tadi. Ya, ditanamkan, dibuat, ada, sehingga jadi apa? Juga. Hari ini kita akan belajar tentang coding atau kecerdasan artifisial. Sebelum kita coding itu siapa yang tahu? Ada nggak? Pernah dengar bahasa coding? Di sini coding adalah program komputer. Siapa yang tahu komputer? Ada yang tahu komputer? Tahu? Laptop. Terus apa lagi? Di dalam komputer ada apa aja? Siapa yang pernah lihat komputer? Komputer nih kayak yang Bapak pegang itu adalah lab. Kalau dulu bahasanya komputer ini memudahkan kita untuk belajar dari berkarya. Sekarang kita bisa menggunakan tapi kalau dulu Bapak itu harus dibeli. Sekarang tinggal buka klik tinggal ini ya. Kemudian kalian yaitu kita lihat belajar menggunakan gambar dan info. Selamat pagi, mari kita mulai. Siapa ini? Pak. Enggak. Masa kalau Bapak banget jadi guru kalian. Apa itu berfungsi komunikasi nasional? Di sini ada pertanyaan tematik yang kita belajar. Apa itu berpikir komputasional? Apa itu? Berpikir siapa ini? Kasih tepuk tangan dong. Kalau kamu tahu itu bagus, silakan kita makan. Berpikir sistematis. Ada lagi? Yang perempuannya? Nol kalau ini nggak tahu. Yang ini sama sekali. Wah, makanya kalau di rumah suka main HP nggak? Sambil buka-buka kalau mau saya kayak itu jangan lihat penting aja. Ekal, ya.
tapi tentang pelajar. Oke, ini ya. Apa itu berbuat konvensional? Coba baca. Apa ini? Berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan teratur. Logis itu adalah sesuai dengan pikiran namanya nyata dan teratur. Teratur itu tertata rapi. Kemudian kita belajar memecahkan masalah seperti kita, tapi tidak harus memakai komputer. Jadi sama seperti komputer, dia selalu program. Begitu kita kalau main Google, kita main Google. Nah, suka main HP nggak? Kan kalau kita nyari apa, misalkan tentang pelajaran apa, atau mungkin atau tentang apa, begitu diketik di Google, maka dia akan keluar. Itu berarti kamu juga otaknya harus seperti itu, harus sistematis seperti komputer. Oke. Kemudian kenapa penting untuk berpikir komputer? Coba Bapak tanya dulu. Pernahkah kamu buat teh manis? Pernah? Untuk siapa? Untuk sendiri. Kebanyakan kalau saya tahu bahasa nakal. Buat Bapak? Bener. Siapa tetangganya si Haikal? Bener si Haikal juga bikinin bapaknya itu teh manis. Ya, buat bapaknya katanya. Nah, yang kamu ketahui bagaimana kalian membuat teh manis? Yang pertama berarti apa? Menyiapkan alat dan bahan. Karena kalau tidak ada alat dan bahan, tidak bisa. Terus apa lagi? Sudah disiapkan alatnya. Memasak air karena teh manis. Terus setelah dipasak, celupkan deh. Tehnya dicelupin gitu. Terus habis itu kasih gula. Terus ditusuk jangan. Harus ditusuk dulu biar apa? Biar gulanya larut. Nah itu pun harus tahu ketika gulanya larut, kalau muncratnya pas lagi dingin, gulanya akan larut tidak? Ya. Urutkan dengan gelas. Air panasnya mumpung masih panas baru diaduk dengan gula dan gula supaya gulanya cepat. Itu cara berpikir komputasional. Jadi kita mengurutkan bagaimana kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti membuat teh manis, pasti ada urutannya. Nih, yang benar, panaskan air, masukkan itu, tambahkan gula, lalu diaduk, lalu tambahkan es. Yang kemudiannya apa? Diminum. Iya, pertama mau dibikin tahu. Oke, itu ya. Jadi masuk ke
pembelajaran hari ini adalah satu, memahami permasalahan sederhana sehari-hari. Jadi tujuan tadi supaya otaknya cerdas, ada konsep, tujuannya itu untuk memahami permasalahan sederhana sehari. Kedua apa? Nah, menerapkan pemecahan masalah secara sistematis. Tadi yang kata Dimas bahwa berpikir komputasional itu dan bukan lagi kemudian memahami permasalahan. Jadi semua kita udah setiap ada masalah kita harus bisa menjelaskan itu kenapa ini tangannya siap, posisi duduk B. Oke, kita lanjutkan ya. Tujuannya berarti tadi tahu apa tujuannya? Memahami permasalahan sederhana sehari-hari, kemudian menerapkan pemecahan masalah secara sistematis. Penting tidak berpikir sistematis? Penting tidak? Pinto. Biar gak lemas, biasa tarik nafas panjang, tahan di perut, bayangkan sesuatu yang enak, keluarkan sambil teriak. Ini tarik nafas dalam, tahan di perut, bayangkan bisa makan bakso. Yang kamu suka, ya, ingat. Coba duduk manis, pandangan ke depan, tarik nafas pelan lewat hidung, tahan di perut, jangan dulu dikeluarkan, bayangkan sesuatu yang enak, kemudian jangan dulu. Ingat, keluarkan sambil teriak dengan apa yang kamu suka. Di otaknya Iman makanan bakso, apalagi tadi seblak, tapi nggak apa-apa, itu untuk kita lanjut ya. Penting berpikir sistematis, itu sangat penting. Satu, menyelesaikan masalah sehari-hari dengan mudah. Kemudian latih berpikir logis atau secara logika, sistematis dan kreatif. Kemudian menjadi dasar untuk belajar coding dan kecerdasan buatan. Untuk belajar coding tadi kamu harus menjadi cerdas, dan kemudian dengan berpikir komputasional ini kamu bisa menjadi percaya diri tidak? Percaya diri tidak? Kenapa kamu? Nah, dikira. Tadi kan udah makan bakso. Hah? Hayalan. Oke. Bakso aja aktif. Kemudian kita lagi. Nih, fase 1 amati video tentang berpikir komputasi. Ya, kita biar lebih mantap, lebih paham tentang
konvensional sambil kita melihat videonya adalah video siapa ini ya? Video Pak siapa ini? Silahkan nanti dengarkan dengan teliti karena setelah kalian menyaksikan video ini nanti kita akan langsung bekerja kelompok dan itu sudah ya pahami nanti isinya bagaimana supaya serius belajar fokus terhadap materi otaknya jangan mikir kemana tapi otaknya adalah berpikir tentang sekolah ya aku nggak usah kelompok begitu juga Mas ya biasa aja oke ya silakan untuk dilanjut teman, kenalin, aku Bejo. Hari ini kita bakal seru-seruan bareng belajar tentang sesuatu yang penting banget, tapi juga asik banget. Namanya berpikir komputasional. Siap belum buat petualangan kita kali ini? Yuk ikutin Bejo ya. Coba angkat tangan. Siapa nih yang pernah gambar rumah? Kira-kira biasanya kalian gambar apa aja sih? Ada rumah, ada pohon, ada matahari, ada awan, lengkap banget ya. Tapi bayangin nih, kalau waktunya cuma 10 detik buat gambar rumah, apa yang paling pertama kalian gambar? Iya dong, rumahnya dulu. Karena kalau rumahnya udah kelihatan, orang lain langsung tahu itu gambar rumah. Ini loh yang disebut abstraksi. Kita fokus sama hal yang paling penting dan hal-hal lainnya bisa ditambahkan nanti. Gampang kan? Yuk lanjut. Siapa yang pernah kamarnya kayak kapal pecah? Tenang, Biju juga pernah kok. Nah, kalau mau beresin kamar, kita kerjain apa dulu ya? Bener banget. Kita lipat baju, susun buku, sapu lantai, buang sampah. Itu semua dilakukan satu-satu. Nah, ini disebut dekomposisi, yaitu membagi tugas besar jadi tugas-tugas kecil biar lebih gampang dikerjain. Keren kan? Oke, selanjutnya Bejo pengen kalian coba ingat-ingat. Hari Senin kalian biasanya ngapain? Rabu? Jumat? Wah hebat! Ada yang bilang hari Senin upacara, Rabu olahraga, dan Jumat pramuka. Nah, karena kegiatan itu terus berulang, kita bisa hafal dan siapin barang yang dibutuhkan. Misal, ini upacara, berarti harus bawa topi. Rabu olahraga, berarti harus bawa baju olahraga. Jumat pramuka, berarti harus bawa seragam pramuka. Itu dia yang namanya pola. Kalau kita bisa kenali sesuatu yang berulang, kita jadi bisa siap dan ambil keputusan dengan lebih baik. Nah, Bejo mau nanya lagi nih. Siapa yang suka es teh? Aku juga. Ayo, siapa yang tahu langkah-langkah bikin es teh? Pertama, panaskan air. Kedua, masukin teh celup. Ketiga, tambahin gula. Keempat, aduk. Terakhir, kasih es batu. Tada, jadi deh es tehnya. Kalau langkah-langkahnya diacak, nanti tehnya bisa nggak jadi dong. Inilah yang disebut algoritma. Langkah-langkah berurutan buat nyelesain tugas dengan benar. Sama kayak kita nyusun rencana. Yuk kita ulang bareng-bareng ya. Abstraksi, ambil hal penting aja. Dekomposisi, bagi tugas besar jadi kecil-kecil. Pola, kenali yang berulang. Algoritma, langkah-langkah urut buat nyelesain tugas. Wah, keren banget kalian semua. Hari ini kalian udah belajar cara mikir kayak komputer, tapi buat nyelesain masalah sehari-hari. Terima kasih ya udah belajar bareng Bejo.
Sampai ketemu lagi di petualangan berikutnya. Dadah teman-teman. Oke. Udah tadi? Dengar dengan jelas? Paham? Videonya tentang apa? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Terus apa lagi? Ada berapa? Berpikir komputasional? Ada empat. Apa aja? Dekomposisi, pengenalan pola, algoritma, algoritma. Dekomposisi memecahkan masalah besar jadi bagian kecil. Tadi di video gambarnya seperti apa? Memecahkan masalah besar jadi bagian kecil. Contohnya tadi kalau rumahnya ada acak-acakan, ya kan? Jadi pecah dulu masalahnya yang paling gampang. Apa dulu tadi di video? Baju, terus susun buku, terus kemudian pengenalan pola. Pengenalan pola, contohnya tadi di video apa? Mencari kesamaan dan berbagi perbedaan. Tadi kegiatan kita sehari-hari begitu menghitung dari hari ini. Ini apa? Selasa. Karena itu berulang-ulang, maka akan menjadi sama. Nah, kita carilah kesamaannya. Paham? Oke, kemudian abstraksi, yaitu mengambil hal penting dan abaikan yang tidak penting. Diambil dulu, dipilah-pilah yang paling penting apa. Contohnya apa tadi? Bikin rumah, karena kita bisa suruh menggambar rumah itu tadi apa aja, banyak kan? Tapi kita berpikir atau mengambil hal yang paling penting dulu. Untuk bikin rumah adalah rumahnya ada di titik. Setelah rumahnya dibikin baru kita menambahkan sesuatu yang lain supaya tadi. Dan yang keempat adalah algoritma. Menyusun langkah-langkah agar hasilnya benar. Contohnya tadi apa? Buat S itu di video. Nah, di kehidupan sehari-hari kita juga sering. Kamu suka melakukan apa? Pertama biasanya apa? Di rumah suka bikin mie tidak? Bikin telur dadar? Menyapu? Di mana rumahnya punya tanaman hias? Ada nggak? Nggak ada. Berapa? Ada. Kasih tepuk tangan dong kalau di rumahnya ada. Berarti kalau tanaman hias, berarti kita harus dirawat, yaitu dengan cara kemudian kalau di sekolah kita harus bisa menyapu supaya bersih apa? Disapu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan di rumah, kehidupan sehari-hari yang kita lakukan. Nah, mulai sekarang harus berdiri komputasional dengan tadi 4 langkah berpikir. Oke, jadi setiap kegiatan apapun itu yang ada di rumah, kamu sekarang dengan belajar berpikir komputasional, kamu harus bisa berpikir secara logis. Jadi hari ini dan selanjutnya kamu harus secara berpikir komputasional seperti langkah yang contohnya tadi dekomposisi. Ketika tadi ada kita membuat teh manis,
Dekomposisi adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil. Kan untuk membuat sesuatu pasti kita harus membutuhkan banyak hal yang harus kita kumpulkan. Tetapi kita buat masalah menjadi lebih kecil. Carilah siapa alat untuk masak itu kan banyak. Tapi kita yang membutuhkan adalah alat apa aja? Alat buat kemudian siapkan bahan. Simpel. Tinggal apa yang kamu mau buat? Kalau misalnya membuatnya teh manis berarti hanya teh dan gula. Kalau pengen segar ditambah es. Jadi tidak semua bahan dibutuhkan. Halo. Kenapa? Kemudian proses membuat dan menyajikan itu adalah memecah masalah berdasarkan menjadi bagian kecil dengan dekomposisi. Kemudian pengenalan pola, mencari kesamaan dalam kegiatan. Ketika kita membuat yang manis, semua minuman manis dibuat dengan bercampur gula dan betul apa tidak? Semua minuman manis dibuat dengan bercampur gula dan kopi. Yang manis pasti campur Gula. Kemudian di sini pola sesuai contoh. Kemudian atraksi. Apa itu atraksi? Mengambil hal yang penting. Nah, abaikan hal yang tidak perlu. Nah, di sini ada contoh membuat teh manis. Fokus pada langkah utama, abaikan detail seperti warna gelas. Jadi nggak perlu kita cari gelas yang bagus atau warnanya apa, yang penting cukup untuk bikin teh manis. Di situ kita harus bisa berpikir, abstraksi, dan kemudian algoritma adalah menyusun langkah-langkah logis berurutan. Berarti kita menyiapkan bahan, kemudian membuat, dan terakhir adalah menyajikan dan di. Oke, sampai sini. Ya, adakah yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah paham? Sudah paham belum? Sudah ya? Banyak ya. Tadi ada penyapu lantai. Sudah paham? Yuk. Berarti sudah ada di dalam benak bagaimana cara berpikir komputasional dengan 4 langkah. Kalau begitu, sekarang Bapak akan membagi sekali lagi. Sudah paham apa belum? Jangan kayak biasa. Sudah, begitu ditanya enggak. Sudah paham apa belum? Oke, kalau sudah paham, kita akan belajar berdiskusi. Bapak akan membagi kelompok tadi. Kelompoknya karena ada 34, kita berarti satu kelompok ada 4 orang atau 5. Berarti dibagi. Oke, kelompok 1 Dimas. Kelompok 2 kelompok 1 siapa? Oke, kelompok 2 Dimas. Kelompok 3 Nabila. Kelompok 4 kelompok 5 kelompok 6. Oke, karena kalian sudah biasa punya kelompok, nah sekarang silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan 6.
Ini adalah halo, ini ketuanya lagi berdiskusi dulu dengan Bapak. Kamu pun akan berdiskusi dengan kelompok. Ketika ada yang berdiskusi dengan instruksinya, oke? Ya, kelompok ini ada gambar tulis orang dan pilih. Ini menyapu lantai, membuat bisa dan menyiram. Nanti satu memberikan kacau sesuai nomornya. Satu apa? Kelompok dua membuat bisa. Kelompok tiga mana? Ya. Kelompok 4 kembali lagi ke kelompok 4. Kelompok 5 6. Tinggal disilang aja ya. Kalau misalkan kelompok kamunya ini berarti kamu tinggal kasih contoh. Tidak semuanya salah ya. Oke, paham ya? Dan nama kelompok ya, dia benar. Ini jangan dulu dong. Bareng datang ke bareng, pulangnya bareng. Paham ya? Jadi ada 2, 3. Yang hasil pilihan kamu. Transisi nanti kalian presentasi ke depan. Siap punya kelompok? Kalian buku?
kelompok. Untuk pertama kelompok mana dulu? Yang dulu. Kelompok satu silakan maju ke depan semuanya. Rapi. Kegiatan 1, yuk kenali dulu. Tonton video tentang berpikir komputasional yang ditampilkan guru. Lalu jawab pertanyaan berikut. Menurut kelompokmu apa arti berpikir komputasional dengan kata-kata sendiri? Berpikir cerdas untuk memecahkan masalah. Apa? Berpikir cerdas untuk memecahkan masalah. Berpikir cerdas untuk menyelesaikan masalah. Hebat. Tepuk tangan. Go. 2. Mengapa berpikir komputasional? Ya, apa? Untuk memudahkan ketika ada masalah. Untuk memudahkan ketika ada masalah. Hebat. Go. Ya, lapangan dari mana cepat? Merebus air. Merebus air. Masukkan teh telur. Terus? Masukkan gula. Masukkan gula. Aduk hingga larut. Masukkan es batu. Oke, terus? Kegiatan 3. Langkah 5. Posisi memecahkan masalah beserta dengan ketika amat berat-sabar lihat hasil posisi memecahkan masalah besar ketika kawan berantakan. Lipat susun buku rapi dan tidur. Pengenalan masalah menjadi kesamaan dalam kesehatan. Kan yang beriman masalah posisi Udah, ada pertanyaan? Untuk kelompok yang lain? Ada tidak? Tidak ada. Di sini ada kesalahan kamu. Di sini udah jelas bahwa
buat teh manis. Memecahkan masalah jadi bagian kecil, berantakan lipat bagus dah. Kamar berantakan, emang apa hubungannya dengan bikin teh manis? Gunakan pola minyak yang berulang kali. Siapkan minyak. Buat apa minyak? Ini minyak yang berulang kali disiapkan. Apa kalau yang dibuat biasanya minyak teh manis itu apa? Yang namanya minuman manis pasti akan ada campuran air dan gula. Mengambil hal penting untuk teh manis yang lainnya kenapa? Ya, seperti menggambar rumah. Kenapa menggambar rumah hubungannya dengan teh manis? Kan di sini bikin teh manis. Kok menggambar rumah? Aduh. Menyusun langkah agar hasilnya benar, memasak air, masukkan teh telur, tambahkan gula, lalu tidak boleh. Nah ini kelompok kamu, pilihannya apa? Menyapu lantai. 1. Menyiapkan sapu. 2. Menyapu setiap sudut, kumpulkan debu, sapu setiap baris meja, sapu sampai keluar. Setuju tidak? Setuju ya? Langkah berpikirnya. Nah ini jam kayak tadi. Mie instan. Oh mie instan kamu emang bikinnya apa? Kan bikinnya di sini apa? Menyapu lantai. Kenapa contoh dari membuat mie instan? Ya jangan saling menyalahkan. Ya. Makanya nanti kalau ada apa-apa di pengajian dengan benar. Bisa? Yang lainnya? Nah, nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Tapi nanti banyak yang dengan detail. Oke? Siap? Yang lainnya ada pertanyaan? Ya ada? Udah, tinggal bilang maksudnya. Silahkan untuk ini. Ya. Lanjut di kelompok 2. Silakan kelompok 2. Masih ke depan. Sediakan alat siapkan kontrol kekuatan menjadikan makanan. Dengan melakukan sama ada dan
Kasih tepuk tangan dulu. Nah, kelompok kedua memilih apa ini? Ini bungkus pizza. Ya. Ada yang mau bertanya enggak? Enggak? Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup ya? Sudah tutup. Silakan duduk di tempat kembali masing-masing.
pun sesuai sudah seperti kelompok yang lainnya. Ada yang tidak diisi, ada yang kelompok satu malah sudah kasih bahwa apa itu ya. Oke, bagaimana? Lucu loh. Kalian tadi sudah melihat semuanya. Kenapa hasil diskusi kurang baik? Apa alasannya? Emang ayah. Hah? Enakan berdiskusi apa kalian kerja sendiri? Enakan berdiskusi. Kenapa? Ada yang berdiskusi, ada yang tapi nanti ke depan kalau berdiskusi semuanya harus bekerja, tidak kayak tadi. Kan sudah tentu ada yang mengisi, ada yang tidak baik, tidak jawabannya kurang tepat. Tapi kita cukup dengan semangat, ya, karena penilaian Bapak tadi kalian hanya kelompok 2, 3 dan yang 4, 5, 6 itu masih banyak yang kosong. Kenapa? Padahal waktu Bapak masih banyak. Makanya nanti Bapak akan memberikan tugas untuk kelompok-kelompok yang masih kurang bagus. Paham ya? Kamu tahu sendiri tadi kelompok mana aja yang kurang, apalagi yang masih belum. Oke, kesimpulannya hari ini bahwa ingat pembelajaran aritmetik berpikir komputasional dengan satu memecahkan masalah, kemudian cari pola yang lebih tepat, fokus pada outputting, dan terakhir susun kalimat